وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Najah TV dan pendengar setia Radio Pasaman FM, azallahu wa yakum jami'an. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur atas izin Allah, kembali kita dapat berhadir dalam majelis kita yang mulia ini. Salawat dan salam tercurahkan sentiasa kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati ahibai jami'an, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Adab Islamiyah yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, masih di seputar adab qada'ul hajah, yaitu adab buang hajat atau buang air besar dan kecil, buang hajat yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, adab-adab yang perlu kita perhatikan. Jemaah sekalian, masih ingat kita pembahasan terakhir di poin yang ke-7. Ada yang ingat itu apa terakhir pembahasan kita? Ya, barakallahu fiik. Ya. Adab ke-7 itu dilarang kita buang hajat di jalan yang dilalui manusia atau di tempat berlindungnya manusia atau tempat keluarnya air atau sumber air bagi kehidupan manusia. Di kesempatan ini kita lanjutkan adab yang ke-8, al-adab ats-tsamin. Adab yang ke-8 adalah qada'ul hajah fil ma', yaitu dilarang kita buang hajat di air. Maksudnya air mana ini yang disebut? Menukil hadis dari Imam Muslim, dari hadis Jabir, semoga Allah meridhoinya, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an yubala fil ma'i raqid, bahwasanya dia melarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk buang air kecil di air yang tergenang, ya, ar-raqid, di air yang tergenang. Nah, ini dari juga dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dari rawi Abu Hurairah juga mengatakan, tadi dari Jabir, sekarang dari Abu Hurairah, Nabi SAW ya juga berkata, la yabulanna ahadakum fil ma'i ad-daim thumma yaktasilu minhu. Dari Nabi SAW berkata, janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil di air yang tergenang. Ad-daim ar-raqid. Apa yang maksud dengan daim itu adalah ay ar-raqid al-mustaqir alladhi la yataharrak fa inna hadha manhan, yaitu air yang tergenang, yang tetap, yang tidak bergerak, ya, yang tidak bergerak, dan ini adalah perbuatan dilarang kita untuk buang hajat di sana. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma yaktasil minhu, kemudian dia mandi dari air itu. Nah, kan kita membayangkan kalau kita di negeri kita ini alhamdulillah ya, air sangat melimpah, ya, air. Kalau di Timur Tengah itu bagaimana mencari air? Sangat susah melihat air tergenang seperti negeri kita ini. Kalau kita di negeri ini luar biasa, ya, melimpah, sehingga kita lihat air yang bersih, Masya Allah, ini jannatullah fil ard, kata orang Arab, surga Allah di muka ke bumi. Tajri min tahtihal an-nahr itu kita lihat mengalir air dari sungai-sungai. Nah, kalau di sana sungainya banyak, tapi airnya nggak ada.
ada itu jalan-jalan air, tapi ada waktu-waktu musim syita, itu musim hujan, baru air sungai itu mengalir. Bahkan kita lihat kalau datang hujan bisa banjir, ya. Nah ini dilarang kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk buang hajat atau buang air kecil di tempat air yang tergenang. Apalagi kemudian dia mandi dari air itu. Kalau kita seperti air tergenang itu di mana, ikhwas sekalian? Ya. Kalau kita kecil-kecil dulu ada kubangan apa tuh? Ada kubangan kerbau, ya enggak? Itu. Ya. Kubangan kerbau itu kan air tergenang di situ. Itu tidak boleh kita buang air kecil di sana atau di tempat-tempat ya air yang tergenang dan tidak mengalir. Kita lihat hukum fikih ini, wal hukumu fil hadza, ada beberapa hukum fikih tentang ini, yaitu tentang buang hajat di air. Menurut pendapat mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, memang Hanafi dan Maliki, pendapat mereka bahwasanya dibenci, ya, karohah, sangat dibenci buang air, ya, buang hajat di air yang tergenang, apakah dia itu buang air kecil atau ghaid, baulan atau ghaitan, buang air kecil atau buang air besar. Ini pendapat mazhab Imam Hanafi dan Imam Maliki. Itu dilarang, dibenci, ya, untuk kita buang hajat di air yang tergenang, apakah sama buang air kecil atau buang air besar. Dan menurut pendapat mazhab Imam Hanafi, ya, mazhab Hanafiyah, bahwasanya larangan di sini, ya, larangan sampai kepada tahrim apabila air itu, ya, dipakai untuk bersuci, ya, dan tidak mengalir, apalagi dimanfaatkan, ya, untuk, ya, bersuci atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, maka di sini pengharamannya karohiyah tahrim, ya, dibencinya sampai ke hukum diharamkan, tidak boleh kalau itu digunakan oleh manusia untuk bersuci dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya dan tidak mengalir. Dan menurut Imam Syafi'i dan Hambali dibenci untuk buang air kecil di air yang tidak mengalir, di air yang tergenang itu, qalilan kana au katsiran lil hadis. Menurut pendapat Imam Syafi'i, dibenci buang air kecil di air yang tergenang itu walaupun air itu sedikit atau banyak. Sedikitkah atau banyak, maka ini dibenci, tidak boleh kita buang air di sana. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Hukumnya karahah atau dimakruhkan atau dibenci. Dan pendapat wa ammal ma al-jari, adapun air yang mengalir. Tadi air yang tergenang. Adapun air wa ammal ma'ul jari faqala jamaah minasy-Syafi'iyah. Adapun air yang mengalir, ya, berkata jamaah dari Syafi'iyah atau sekelompok dari mazhab Imam Syafi'i bahwasanya kalau air yang mengalir bagaimana? In kana qalilan kuriha wa in kana katsiran lam yakrah. Ya, ini pendapat sebahagian pendapat mazhab Syafi'iyah, apabila air itu sedikit dibenci dan apabila air itu banyak maka tidak dibenci. Itu air yang mengalir. Dapat kita bayangkan ikhwas sekalian, kalau air-air di kebun-kebun kita, ya,
airnya sedikit, tapi mengalir dari mata air. Nah, ini dibenci untuk kita buang hajat di sana. Ya, dibenci atau tidak disukai. Tapi kalau dia banyak dibolehkan, ya seperti air sungai, ya yang mengalir yang airnya banyak. Dan pendapat Imam Nawawi, wa fi hadza an-nazar yanbaghi an yahrum al-baul fil qalil mutlaqan li'annahu yunajjis. Ya. Pendapat Imam Nawawi dalam pandangan ini sepantasnya bahwasanya adalah diharamkan untuk dilarang kita untuk buang air kecil, ya, di air yang sedikit secara mutlak, ya, karena dia itu mendatangkan najis, ya. Dan adapun di air yang mengalir yang banyak ini tidak diharamkan, tapi lebih utama untuk dihindari. Walakin al-ula ijtinabah. Tapi menurut Imam Nawawi, walaupun banyak, lebih disukai kita tidak buang air di air yang mengalir walaupun itu banyak. Ini dia pendapat Imam An-Nawawi. Walaupun ini airnya banyak, ya, tapi ini kita dihindari lebih baik. Itu pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa farraqal Hanabilah, dan dipisahkan atau diuraikan oleh pendapat Imam Hambali bahwasanya buang air kecil di air yang yang tergenang itu adalah dibenci, ya, dibenci, dan lebih utama lagi dilarang atau diharamkan. Itu menurut sebahagian dipisahkan oleh Imam Hambali, mazhab Imam Hambali ini, bahwasanya buang air kecil di air yang tergenang itu adalah mereka berpendapat dibenci dan apalagi jatuh kepada perbuatan yang diharamkan. Nah, ini ikhwas sekalian, sama apakah dibenci di air yang sedikit atau yang banyak, ya. Ya, dan ini akan diharamkan lagi adalah pada air yang sedikit yang tergenang. Ini. Kenapa? Karena itu akan mengganggu manusia yang mengambil manfaat darinya, ya, dan manusia mempergunakan untuk apakah kebutuhan, ya, minum, kemudian kebutuhan manusia yang lainnya. Nah, kita dilarang untuk itu. Ini pendapat Imam Hambali rahimahullah ta'ala. Nah, ikhwan sekalian, kita lihat di penjelasan ini, dari dua hadis ini dapat kita ambil istifadah. Wa yustafadu min hadainil hadithain. Ya, ada istifadahnya. Yang pertama adalah an-nahyu 'anil bauli wal iktisal fi ina'in wahid. Yaitu larangan kita buang air kecil, ya, dan mandi di ina, satu bejana. Ya, kita ambil pakai misalnya ember, ya, kita buang air kecil di situ dan mandi lagi di sana. Ya, ini dilarang kita untuk melakukannya. Itu kita hindari. Kemudian yang kedua, dilarang kita dari hadis ini hurmatu udhiyatul muslim. Larangan kita untuk mengganggu seorang muslim. Apa itu maksudnya?
kita buang air kecil di tempat air terkenang atau yang mengalir yang sedikit itu adalah membuat saudara kita terganggu. Ya. Apalagi mereka akan menggunakan air itu untuk kebutuhan kemerdekaan. Ini penjagaan Islam agar kita jangan membuat kaum muslimin saudara kita yang lain terganggu dengan aktivitas kita. Ya. Kemudian yang ketiga, wa fihi wujub al-bu' an asbabil la'anat. Ya, yang ketiga itu adalah wajibnya kita untuk menghindari apa? Sebab-sebab mendatangkan laknat dari kita, untuk kita. Nah, jadi kita wajib menghindari perbuatan yang dengan perbuatan kita itu menyebabkan orang lain melaknat. Ya. Apa itu? Kita tidak tahu ternyata ya kita buang air besar atau kecil di sana, orang melaknat perbuatan kita tersebut. Nah, maka kita wajib menghindari ini. Nah, artinya apa? Kita harus hati-hati dalam menjaga sebab-sebab kita dilaknat oleh saudara kita sesama muslim. Ya. Kemudian yang keempat adalah wa fihi kamalus syariatul Islam. Nah, dalam penjelasan dua hadis ini yaitu kesempurnaan syariat Islam, bagaimana Islam menjaga semuanya, menjaga urusan masyarakat, menjaga urusan kaum muslimin semuanya, lebih-lebih lagi menjaga kebersihan. Jadi Islam, syariat Islam sangat sempurna, dan bagaimana penjagaan syariat Islam ini mengatur, ya, memelihara semua urusan masyarakat, ya. Lebih lagi adalah dalam urusan kebersihan. Seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bagaimana Islam menjaga kebersihan, ya, dan perhatiannya syariat Islam untuk memelihara an-nazafah. Nah, ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ana kemarin sangat takjub itu melihat ya ada seorang Jenderal Laksamana, tapi ini orang non muslim, seorang Laksamana laut angkatan laut Amerika Serikat itu, dia berpidato di hadapan prajuritnya, kalau seandainya kalian mampu membersihkan tempat tidur kalian pagi hari, kalian menjadi orang yang sukses. Kenapa? Perkara yang sepele kalian sudah mampu untuk memeliharanya, apalagi dengan urusan-urusan yang besar. Nah, ini ya pidato yang singkat dia sampaikan di hadapan prajuritnya itu, bagaimana dia mulai menjaga kebersihan dari hal yang sepele. Maka indikasi kita orang-orang muslim, ya, itu dianjurkan kita oleh Rasulullah SAW untuk membersihkan tempat tidur. Kalau kita mampu mulai dari yang terkecil, kita akan mampu menyelesaikan perkara-perkara yang besar. Mafhum mukhalafahnya adalah kalau tidak mampu menyelesaikan perkara-perkara yang kecil saja, apalagi perkara-perkara yang besar. Ini satu tinjauan kepada kita bahwasanya kita syariat Islam itu lebih dahulu dari konsep-konsep tentang kebersihan, ya, di dunia ini. Karena begitu dorongan syariat kita, Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan memelihara, menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan rumah, ya. Sampai kata Rasulullah SAW, jangan biarkan rumah kalian itu tidak disapu seperti rumahnya orang Yahudi. Ya, ini pekarangan kita, rumah kita. Ya. Begitu juga kalau kita meninggalkan rumah kita 1 malam atau 2 malam, bagaimana kita dengan tempat tidur kita?
hendaklah kita membersihkannya, ya, membersihkannya, dikipas, karena di situ sudah bermalam saudara-saudara kalian, yaitu jin. Nah, itu apa? Bagi sampai detail itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita an-nazafah. Kalau sekalian Allah, itulah kesempurnaan syariat Islam yang perlu kita syukuri dan perlu kita jaga. Maka rumah-rumah kita, ya, kita harus jaga kebersihannya. Ya. Terutama lagi kepada ummahat dan para akhwat sekalian, sangat diperlukan untuk menjaga kebersihan, ya, rumah, disapu, ya, tempat tidurnya dibersihkan. Ini terkadang kita enggak, Pak, ya, ada kamar di situ semuanya, ha? Ada kain yang 3 hari enggak pernah dicuci, ya, apalagi punya anak kecil, menumpuk di situ. Ini kan juga, ya, membuat tidak nyaman. Tapi kalau rumahnya kecil, sederhana, bersih, nyaman di rumah. Anda dalam perjalanan pernah itu sebuah desa, subhanallah, Pak, atapnya hanya rumbia, tapi lantainya tanah. Lantai tanah. Tapi sepertinya berani kita tidur di atas lantai itu. Serba saking bersihnya, disapu, subhanallah. Hanya terkadang kita di atas keramik geli, punggung kita untuk tidur, ya. Ini contoh-contoh seperti ini yang harus kita jaga. Umat Islam menjaga kebersihan, itulah kemuliaan syariat Islam yang kita syukuri untuk kita jaga. Baik, kita lanjutkan kepada poin yang adab yang ke-9, at-tasi' minal adab, yaitu adamut tabawul fi makanil wudu' wa makan al-istihmam, yaitu jangan kita buang air kecil di tempat kita berwuduk dan tempat kita mandi, di hammam. Ini diriwayatkan dari Ahlus Sunan dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Maghfal radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fi mustahammihi fa inna amatul wiswas minhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian, ya, untuk buang air kecil di tempat mandinya, tempat dia mandi, karena itu, ya, akan mendatangkan wiswas, wiswas, atau bisikan-bisikan dari syaitan. Dan di sini maksud Ahlus Sunan, ya, siapa itu? Haula hum Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i dan Ibnu Majah rahimallahu taala. Ini yang hadis ini dinukil oleh Ahlus Sunan, yaitu Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis tadi termaktub dalam kitab-kitab Sunan mereka. Dan di Sunan Abu Daud dan dengan sanad yang sahih dari Humaid Al-Humairi, dia wa huwa ibnu Abdurrahman, ya, dia itu adalah Abdurrahman, berkata, laqitu rajulan sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku menjumpai seorang laki-laki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana, ya, sahabatnya juga Abu Hurairah, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salah seorang di antara kita sering-sering bersisir setiap hari, atau dia buang air kecil di tempat dia mandi. Nah, ini apa ini, ikhwah sekalian? Dua hadis ini dapat kita ambil faedah, ya. Yang pertama faedahnya adalah an-nahyu anit tabawul fi makanil istihmam wa makanil wudu'.
Dilarang kita untuk buang air kecil di tempat kita mandi dan tempat kita berwuduk. Kalau sekarang gimana di kamar mandi kita? Di rumah kita kan kamar mandi ya. Dan di situ ada toilet. Itu untuk apa perhatiannya? Adalah kita menjaga agar nanti najis jangan menempel ke kita. Nah, ini kita lihat ini ikhwas sekalian. Ya. Ya, larangan ini adalah larangan dibuang air kecil di kamar mandi atau tempat kita berwuduk. Nanti kita lihat hukum-hukumnya. Yang kedua adalah wal bu'du an asbabi raibah wal wiswas. Yaitu menjauhkan diri kita dari sebab-sebab mendatang keraguan-keraguan dan wiswas. Jadi kita menghindari sebab-sebab mendatangkan kita keraguan-raguan, apakah ini nanti suci atau najis atau wiswas. Yang ketiga adalah wa fihi karahatul ikthar minal imtishad wazina. Dalam hadis ini juga ada larangan untuk memperbanyak menggunakan bersisir atau berhias. Ini bagi kita yang laki-laki ini, ya, sering-sering bersisir. Artinya sedikit rambut disisir. Sangat perhatian dengan menghias-hias diri kita. Karena yang bersisir sering itu siapa, Pak? Ya, ibu-ibu, enggak. Yang berhias itu seharusnya ibu-ibu, bukan laki-laki. Ya, yang berhias itu adalah kaum ibu. Ada pula istilah kalau tidak membawa sisir, ada saja yang kurang. Ya. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat hukum fikih dari hukum ini. Amal hukum fikih, hukum baul fi makan wudu awil ghasli. Hukum buang air kecil di tempat wuduk atau tempat kita mandi. Karaha al-Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah, yaitu Imam Hanafi dan Syafi'i dan Hanabilah membenci, makruh hukumnya an yabulal insan, yaitu seorang manusia untuk buang air kecil di tempat dia berwuduk, atau yang lainnya, atau tempat dia mandi padanya. Ini menurut pendapat Imam Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah, yaitu hukumnya karahah atau makruh atau dibenci, ya, dibenci untuk kita melakukannya, yaitu kita buang air kecil di tempat kita menggunakan wudhu. Kalau tempatnya seperti masjid kita inilah, ya, seperti toilet kita, apa itu? Kita buang air hajat di situ, kemudian tempat wudhunya dipisahkan. Harusnya nanti juga kita di rumah itu memisahkan hammam kita dengan tempat wudhu. Kalau sekarang kebanyakan rumah-rumah kita di situ kamar mandinya, situ toiletnya, situ tempat kita berwudhu. Situ kita mandi, situ kita berwudhu, situ kita buang air. Ini dibenci menurut pendapat Imam Hanafi. Lebih nanti kita rancang lagi, ya enggak? Kita rancang bagaimana tempat kita, ada tempat buang hajat, ada tempat kita berwudhu khusus. Kita rancang di rumah kita. Bikin keran atau tidak di dalam kamar mandi. Dan menurut sebagian dari imam mazhab Syafi'i, ya, bahwasanya yang dilarang ini adalah
apabila itu yang dibenci di sini adalah air kecil, buang air kecil itu nanti akan tidak dibersihkan, artinya dia menempel di lantai itu, artinya tidak ada air yang bisa menyiram. Nah, itu menurut Imam Syafi'i itu yang tempat yang dibenci. Tapi kalau kita ini biasanya setelah buang air kecil atau lagi ada toilet dan dibersihkan langsung, tidak sampai di lantai tempat kita nanti mandi atau tempat kita berwudu. Nah, ini menurut Imam Syafi'i, ya, kalau itu bisa dibenci di sini adalah apabila bisa dibersihkan, ya, atau tidak bisa dialiri. Tapi kalau bisa dialiri ini tidak dibenci. Nah, ikhwat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendapat dari sebahagian mazhab Imam Hambali adalah tempat yang dilarang itu atau yang tidak disukai itu adalah tempat yang tidak bisa mengalir di sana air, atau dia buang air kecil di tempat kamar mandi, ya, dan tidak dibasahi atau tidak disiram, ya. Tapi kalau dia bisa datangkan airnya, ya, thumma arsala alaihi al-ma' qabla al-iktisali fihi jaza. Ini pendapat sebahagian lagi dari mazhab Hambali. Kalau seandainya di tempat kamar mandi itu bisa didatangkan air, ya, kemudian dia sucikan, dia bersihkan, fihi jaz, maka ini dibolehkan. Nah, disinilah pendapat para ulama itu dalam mengambil hukum ini, ya. Jadi kalau seandainya buang air kecil itu kita bisa disiram, ada tempat pembuangannya, air itu mengalir, ya, artinya buang air kecil kita itu disiram, maka ini dibolehkan. Nah, pendapat Imam Ahmad lagi lebih tegas. Imam Ahmad, in sabba alaihil ma wa jara fihi bulughi fala ba'sa in amina minat talwith. Nah, ini pendapat Imam Ahmad lagi lebih tegas. Kalau dia mampu menyiram, ya, in sabba alaihil ma, kalau dia mampu menyiram dengan air, ya, dan air itu mengalir, fala ba'sa, maka itu tidak mengapa apabila dia bisa menjamin selamat dari talwis, ya, selamat dari kotoran. Nah, ini pendapat Imam Ahmad. Tapi kata beliau, kalau bisa dijamin, ya, bisa disiram, kemudian airnya itu bisa mengalir, ya, dan dia yakin kotoran itu sudah habis, maka itu tidak mengapa, selamat dari kotoran najis. Nah, ini artinya apa, Pak ikhwas sekalian? Pentingnya kita menjaga agar buang air itu, najis itu tidak menempel di kamar mandi kita. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dia pendapat, ya, para imam mazhab dengan kondisi itu, bahwasanya dari dua hadis ini yang kita dapat petik, ya, tentang buang air kecil di kamar mandi atau tempat kita berwudu. Ya, maka jalan selamatnya kita harus, walaupun di sini ada khilaf di para ulama, pendapatnya mana ya jalan selamat, ya, jalan selamat yang kita ambil. Kalau mampu kita memberikan tempat di rumah kita itu tempat buang airnya terpisah dari tempat wuduk, itu lebih afdol menurut pendapat kita, ya, ini pendapat kita. Tapi kalau kita tidak mampu, ya, maklumlah rumah terbatas, ya, kalau bikin pula kamar mandi nanti tempatnya membutuhkan tempat
Di sini kita menjaga agar air bisa mengalir dan buang hajat tadi terbersihkan, bisa dibersihkan. Maka ini jalan dibolehkan oleh para ulama. Wallahu taala alam, di mana kita jalan yang selamat kita pilih. Ya. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke adab yang ke-10. Al-adabul ashir, adamu qada'ul hajah fil masajid. Apa itu? Dilarang kita buang hajat di dalam masjid, di dalam masjid. Ya. Kita lihat dinukil dari kitab Sahihain, itu Bukhari Muslim, dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Ini hadis ini masyhur bagi kita ya. Hadis seorang laki-laki yang buang hajat di masjid. Itu orang Badui. Idza'a A'rabi. Datanglah ketika itu seorang Arab Badui. Ya, yabula. Dia buang hajat, dia buang air kecil. Ya, fil masjid. Ya, sahabat dan Rasulullah duduk-duduk. Nah, jangan bayangkan Masjid Nabawi seperti keramik seperti ini, ya. Tapi Masjid Nabawi itu adalah hanya berlantaikan pasir. Nah, ada tonggaknya, ya. Maka datang Badui ini, kemudian dia pipis di dekat itu, ya. Faqala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makalah sahabat-sahabat Nabi berteriak. Ya, tentu kita lihat ada seorang laki-laki tampak langsung buang pipis, ya. Bagaimana itu marahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Badui ini? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mah. Apa artinya itu? Biarkan dia sampai selesai dia buang air kecil. Ikfi, artinya biarkan, tinggalkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la tazrimuhu da'uhu. Jangan kalian cegah dia. Tinggalkan dia. Artinya tinggalkan dia selesai buang hajat tadi atau pipis tadi. Ya. Fatarukahu, maka para sahabat meninggalkan sampai dia hatta bala, sampai selesai buang air kecilnya. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqal. Kemudian setelah selesai buang hajat ini, buang air kecil ini, langsung dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'ahu faqala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Badui ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna hadhil masajid la tuslih li syai'in min hadzal baul walal qadhar. Innama hiya li dzikrillah azza wa jal was-shalah wa qiraatul Qur'an. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengan penuh kelemah lembutan, ya, menasihati Arab Badui ini. Apa kata beliau? Sesungguhnya ini masjid-masjid ini tidak boleh, ya, dikotori sedikit pun dengan buang air kecil atau kotoran, ya. Sesungguhnya dia itu hanyalah dibolehkan untuk zikir kepada Allah Azza wa Jal dan sholat dan membaca Al-Quran. Dalam hadis lain yang mengatakan rahimallah, semoga Allah merahmatiku dan merahmati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak yang lainnya. Begitu. Saking apa? Senangnya hati Arab Badui ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangan dia apa itu? Dibentak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dimarahi. Inilah kelemah lembutan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ingkarul munkar, dalam menasihati kemungkaran. Qala fa'amara rajulan minal qaum faja'a badlu minal ma' fashattahu alaihi. Maka Rasulullah SAW menyuruh seorang laki-laki, kemudian dari sahabat itu mengambil satu ember,
kemudian dibersihkan, disiram tempat itu. Nah, perhatikan ikhwah sekalian, kata Syekh di sini, ta'ammal rifqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bagaimana kelemah lembutan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bihadzal rajul, dengan seorang laki-laki ini, ya. Fa'ala fi'lan 'aziman walakinnahu khairun muallim sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan ya bagaimana kelemah lembutan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan seorang laki-laki ini yang dia melakukan perbuatan yang sangat besar sekali, perbuatan aziman fi'lan, ya. Tapi dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun muallim. Nabi kita adalah sebaik-baik guru, sebaik-baik pengajar. Semoga Allah merahmati ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwan sekalian dimuliakan Allah. Wa qauluhu au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya perkataan Syekh itu au kama qala Rasulullah sallallahu ini adalah hadza syak min ar-rawi, ada keraguan-raguan dari rawi, ai qala hadzal qaul au qaulan syabihan. Ini adalah perkataan atau perkataan serupa dengan itu. Jadi kalau kita ragu dengan sesuatu hadis, hendaklah di ujungnya kita katakan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah-salah kita menukil menyebutkan hanya hadis, ya. Kita belum yakin hadis seperti itu, maka untuk mengunci ini supaya kita tidak berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita tidak hafal seluruhnya, maka kita ucapkan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau hati-hati kita dengan menukil hadis, karena yang kita baca itu adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadi hukum, ya. Nah, kita lihat ikhwah sekalian mulkallah, yustafadu min hadzal hadis. Ikhwati wa akhwati azilakum jami'an, kita lanjutkan. Yustafadu min hadzal hadis. Ada beberapa faedah yang dapat kita nukil dari hadis ini. Hadis yang datang dari Anas bin Malik, bagaimana dia bersama Rasulullah SAW menyaksikan seorang Arab Badui yang kencing, ya, buang air kecil di masjid. Yang pertama, husnul khuluq Nabi SAW wa hikmatuhu inda ta'lim wa izalatul munkar. Apa itu? Yang pertama adalah indahnya akhlak Nabi SAW dan hikmahnya, dan bagaimana hikmahnya, bijaksananya Nabi kita yang mulia SAW ketika mengajari, ya, pengajaran dan mengingkari kemungkaran. Nah, di sini kandungannya kalau kita bahas ini satu poin ini saja luar biasa, ikhwas sekalian. Ya, bagaimana Nabi kita yang mulia SAW memiliki akhlak yang mulia, ya. Akhlak, maka sedekah Rasul, ya. Wa innahu lahu khuluqun azim, akhlak yang agung. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Bijaksananya, ya. Rasulullah SAW keindahan akhlaknya sehingga dia memiliki kekuasaan, tapi dia tidak menggunakan kekuasaannya itu, ya. Dan dia lihat bagaimana zuruf, ya. Di sini tadarruj fi dakwah itu juga harus kita miliki. Apa itu tadarruj? Dalam mengingkari kemungkaran itu harus tadarruj, step by step. Nah, apa itu? Berjenjang dia. Katu awak bajanjang naik, batangku turun. Nah, ada qadrun nas ala qadri ukulihim. Bicaralah ke manusia itu sesuai kadar akal mereka. Di sini hikmah banyak terkandung dalam kita berdakwah juga di masyarakat awam, ya. Rasulullah SAW sangat halim, hikmah bijaksana dalam mengingkari kemungkaran, ya. Dan bentuk seperti ini harus kita lakukan sebetulnya sejatinya kita, apalagi ya di depan masyarakat kaum awam, ya. Jangan kita nampakkan syadid kita, ya, kerasnya kita, sehingga membuat manusia lari dari agama dari sunnah ini. Karena Bapak Ikhwan sekalian, ada sebahagian kita, ya, naudzubillah, kita berlindung darinya, sangat sadid, sudah tidak ada ruang lagi bagi orang awam itu untuk
bisa sudah kita cap dia itu salah total. Nggak ada lagi ruang untuk mereka bertobat. Nah, ini pencapan seperti ini yang tidak pernah kita hindari. Harusnya kita adalah merangkul, memberi nasihat, ya, dan mencontoh Rasulullah SAW yang sangat halim, yang sangat bijaksana dalam mengingkari kemungkaran. Nah, ya, di sinilah perlu kita husnul khuluq, kelemah lembutan, agar manusia mengenal agama Allah dan mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, akhlak yang seperti ini akhlaknya Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah wa fihi anna al-ardha tadhur. Dalam hadis ini dapat kita kutip bahwasanya bumi atau tanah itu adalah suci. Bumi atau tanah itu adalah suci apabila disiram dengan air, ya, yang tempat terkena najis itu tanpa berulang-ulang. Ya, cukup satu sember saja itu sudah, apabila ada najis disiram saja dengan air, ya. Baqiya fadazal qabla sabalma. Jadi dia cukup itu satu disiram, maka kembali bumi atau tanah itu menjadi suci. Nah, kita boleh sholat dalamnya itu dengan cukup menyiram dengan satu ember air, ya. Nah, karena ju'ilatil ardu liya tahuran, dijadikan bumi ini bagiku suci. Jadi boleh saja kita di mana saja kita untuk sholat di tanah, ya. Dan hukum asalnya adalah tanah itulah suci. Tapi kalau kita yakin di sana ada najis, maka kita siram, kita bersihkan. Nah, ikhwan sekalian, mungkin Allah Subhanahu wa taala, ya, berbeda dengan orang-orang Syiah. Mereka memberat-beratkan diri mereka harus membawa batu dari Karbala ke mana-mana, bawa batu itu sehingga sholatnya kedingnya tidak menyentuh bumi, tidak menyentuh tanah. Kan berat jadinya itu, enggak? Dibawa dalam tas, dibawa dalam, apalagi dalam saku, ya, batu ke mana-mana. Itu syadidnya mereka menganggap yang tanah yang suci itu adalah tanah Karbala saja. Padahal Allah telah menjelaskan, dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya bumi itu adalah suci. Kita boleh sholat di mana saja. Yang ketiga adalah yang keempat, ya. Yang ketiga, wa fihi al-inayah bil masajid wa tanzihya anil baul wal qadhar. Yang ketiga, di situ adalah dorongan atau motivasi agar kita menjaga masjid-masjid dan mensucikannya dari buang air kecil atau buang air besar. Jadi kita apalagi takmir masjid, ya, kita yang membawa anak-anak ke masjid, ya, juga harus hati-hati, ya, agar nanti jangan anak kita pipis dan itu menyebabkan najis, ya. Maka kalau ada kita buang air atau jaga bawa pakai dia itu pakai pempes, ya. Terkadang pempesnya bocor, ya enggak? Ya, ibu-ibu hati-hati di belakang. Nanti dengan anaknya buang air kecil, kita tidak tahu, itu menyebabkan tikar kita bernajis. Nah, ini berdosa kita. Maka kita harus perhatian, ya, menjaga masjid kita ini dari buang air kecil atau buang air besar. Kalau nampak langsung disiram, langsung disuci, ya, dibasuh. Nah, ini kan banyak pula tugas takmir masjid nanti kan, tukang mensuci, itu? Membersihkan buang air kecil atau buang air besar anak-anak kita, ya. Ini kita bertanggung jawab semuanya untuk menjaga masjid kita suci dan bersih dari kotoran tadi. Wa wujubut tathhir masjid wa wujub, dan wajibnya kita untuk mensucikan masjid-masjid minad najasah fauran idza hasulat fiha. Apa itu? Wajibnya kita untuk membersihkan masjid-masjid segera apabila ada
tampak oleh kita. Nah, jadi jangan tunggu, misalnya kita nampak itu, jangan tunggu takbir masjid. Ini bukan bukan tupoksi saya, ini bukan tugas saya. Kalau nampak kita, maka kita segera membersihkannya. Jangan ditunggu pula pengurus masjid baru membersihkannya. Nampak langsung kita menjaga. Karena ini masjid adalah semuanya milik kita. Masjid ini bukan milik pengurus, ya, tapi milik kaum muslimin. Siapa yang sholat di sini, dia punya masjid ini. Ya, begitu. Tapi takmir itu adalah sebagai pelayan. Ya, pengurus masjid itu sebagai pelayan jamaah. Alhamdulillah. Ya, maka ciptakan takmir masjid melayani jamaah masjid dengan bagus. Jangan dikunci masjid. Karena sampaikan Masjid Umar tidak boleh dikunci. Ya, kalau datang musafir, sediakan tempat untuk istirahat. Apalagi sekarang jadi percontohan Pak ya. Ada masjid-masjid yang jadi contoh sekarang melayani jamaah, tempat di sana disediakan kopi, ya. Apalagi disediakan tempat tidur. Jadi itu contoh yang baik. Ya. Kita semua terlibat dalam menjaga kebersihan masjid dan menciptakan kenyamanan. Lihat gelar seperti anak ulang-ulang itu, sering anak ulang-ulang apa itu? Gelar terbesar dari Raja Salman itu adalah, Raja-Raja Saudi itu adalah khadimul haramain. Apa itu khadim? Budak, pelayan dua kota suci. Itu adalah melayani Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Maka kita semuanya terlibat menjaga kebersihan ini. Ya. Kita jaga, kita atur. Ya. Sayang, ya seperti yang Anda sampaikan, banyak di antara masjid-masjid kita yang besar-besar, megah-megah, tapi WC-nya wallahu ta'ala banyak. Tidak perhatian. Ya. Kita masuk ke masjid, ke WC itu tidak mau kita jadinya, ya, untuk buang hajat, saking kotornya. Yang tanggung jawab adalah pengurus masjid. Dia yang diberi amanah untuk memimpin masjid itu tanggung jawab, ya, untuk kebersihan ini. Nah, ikhwas sekalian diberkahi. Kemudian kita lanjutkan yang keempat, wa annahu in tazahamat mafasid wa yartakib aqfaha. Ya, apabila nampak nanti kerusakan di masjid itu, segera kita atasi. Ya, ada yang tempat-tempat ya mungkin tampak-tampak yang membahayakan, segera kita atasi. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai jamaah di masjid-masjid. Ya, jangan ditunggu pengurus takmir seperti itu, cegah. Ya, ada yang rusak, ada yang orang lain membuat onar dan segala macamnya, kita pelihara. Wajib kita untuk menjaga keamanan, ya, kenyamanan, ketentraman dari jamaah masjid. Karena kita berulang-ulang setiap hari 5 waktu kita ke masjid. Maka masjid ini harusnya bersih, kemudian juga harum, ya, dan tempat kita sholat nyaman. Ini terkadang ada masjid, Pak, ya, kalau kita sujud mau cepat bangkit dari, apalagi imamnya lama pula sujudnya. Karpetnya sudah berdebu, itu kan sangat menyisakan bagi jamaah. Jadi itu harus perhatian oleh para takmir masjid dimanapun, ya, kita berada, karena ini amanah yang dipikulkan kepada kita terdepan dan kita dipertanggungjawabkan. Ya, kemudian poin berapa lagi? Yang ke-6. Wa fihi arifku bi ta'lim al-jahil. Ini. Dan juga di sini ada kandungan arif, lemah lembut dalam pengajaran orang-orang jahil. Apa itu? Orang-orang jahil, bahasa kitunya apa itu? Kalau jahil bahasa Arabnya, bahasa kitanya, ya, bodoh, ya, bodoh dia, bodoh aja gitu, jahil. Nah, jadi kita juga punya adab dalam mengajari orang jahil, ya.
Kenapa? Orang jahil ini tidak banyak pikiran, ya Pak? Nah. Apalagi kalau dilarang perbuatan yang dia sering lakukan itu, langsung kita cegah, diambilnya pisau nanti atau apa, habis kita gini. Jadi punya adab pula kita menasihatinya. Ya, di rifku ada orang awam, ada orang jahil, kita lemah lembut mengajarinya, mendidiknya. Inilah tugas kita. Karena dakwah ini dengan kelebah lembutan dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita layyinul janib, layyin, lemah lembut. Nah, ini sikap yang contoh yang sangat luar biasa dicontohkan oleh Allah ya kepada nabi kita, Nabi Allah siapa? Nabi Allah Musa. Siapa yang lebih bejat daripada Firaun? Ya. Bejat ini ke mana? Anak-anak laki-laki dari Bani Israel itu dibunuh. Anak laki-lakinya. Kemudian dia mengaku sebagai Tuhan. Tidak diakuinya Allah itu Tuhan. Dia mengaku Tuhan. Tapi disuruh oleh Allah kepada Nabi Musa untuk mengajak Firaun, ya, wa qulu lahu qawlan layyina. Katakan kepadanya perkataan yang lemah lembut. Ini menghadapi Firaun, orang yang durjana. Nah, ikhwan sekalian dimuliakan Allah, ini pengajaran kepada kita, dakwah ya, dan bilhal pengajaran kepada orang-orang jahil dengan kelemah lembutan. Mudah-mudahan dengan kelemah lembutan itu mereka tertarik dan mengenal sunnah Rasulullah SAW. Dengan kita dapat hidayah, mereka dapat hidayah melalui lisan kita dengan perbuatan kita. Ini keutamaan yang besar. Kemudian yang 7. Wa fihi annal bu'da 'anin nas wal budun yusabbibul jafa wal jahal. Nah, di sini ada pelajaran, yaitu agar kita menjauhi dari manusia dan mudun, itu kota-kota, kampung lah, yang menyebabkan kita menjadi orang yang dungu dan orang yang bodoh. Lingkungan maksudnya. Jadi kita menjauhi lingkungan apa itu? Menjauhi manusia, pergaulan dengan manusia, dan tempat-tempat yang mendatangkan kepada jafa. Ya, kita terimbas dengannya, dengan kebodohan dan kejahilan mereka. Ini apa artinya itu? Untuk mencari lingkungan yang baik. Ya, Al-jar, ada pepatah Arab mengatakan al-jaru qobladdar. Apa itu? Al-jar qobladdar. Carilah tetangga dulu, baru membangun rumah. Nah, ini artinya apa? Kita mencari lingkungan bi'ah yang baik. Kalau seandainya di suatu negeri itu kita tidak lagi bisa mempertahankan agama kita, ya sudah rusak, ya semuanya, lingkungannya, maka kita cari bi'ah, cari lagi lingkungan yang baik. Kenapa? Lambat laun kita akan terpengaruh dengannya. Nah, kalau juga kita tidak bisa lagi, jangan intim bergaul dengan mereka. Cari kawan-kawan yang soleh. Ya, mujalasatu alil khair, mencari teman-teman yang baik. Ya, dan ini kenapa? Karena lingkungan itu akan mempengaruhi kita dan juga mempengaruhi anak-anak dan keluarga kita. Nah, itu dia kandungan dari hadis ini. Ikhwan sekalian dimuliakan Allah. Nah, dalam pemahaman di sini juga untuk kita di samping menjaga kelestarian masjid ini, ada beberapa hal-hal yang dilarang kita untuk melakukannya di masjid, ya, seperti kita dilarang untuk buang, mengotori, menghindari masjid dari al-aqdhar, dari kotoran-kotoran, dan ya itu adza, kotoran, kemudian al-basaq, itu juga ludah atau dahak, ya. Tidak boleh kita meludah atau mendahak di dalam masjid atau di luar masjid, ya. Atau warafa'us saut, atau apa itu? Mengangkat suara tinggi-tinggi.
Nah, ini di masjid bukan tempat kita berteriak-teriak, bukan tempat keras suaranya, tapi adalah dengan suara lembut. Wal khusumat, apalagi di masjid dijadikan tempat ajang khusumat, perdebatan, pertengkaran, adu jotos lagi, nggak boleh di masjid. Ini karena merebut ketua masjid, baku hantam pula, ya kan? Nah, ini. Melarang orang mengaji, luar biasa ini Pak. Apalagi yang dibahas itu kalau Allah, kalau Rasul, ya hadis, dia membuat khusumat, ini laknat Allah atasnya. Melarang, kemudian juga membuat kerusakan, ya, berteriak saja dilarang kita di masjid. Apalagi membuat permusuhan di dalam masjid. Ya. Maka tanggung jawab ini yang harus kita hindari. Karena nanti kita akan bertanggung jawabkan. Kemudian wal bai', tidak boleh jual beli, ya, di masjid. Nah, itu juga kita jangan nanti, kan kita tidak jual beli Ustaz, tidak. Tapi datang HP di masjid, barang kira-kira balinya, itu transaksi, tidak boleh, ya. Atau itu adalah di masjid, tidak boleh kita. Karena sedang kita di masjid, datang telepon, kita kan juga tawar menawar di masjid, tidak boleh. Ya, itu adalah baik, dilarang. Hendaklah kita apabila ini keluar dari masjid, apalagi jual beli di dalam masjid, ini syadid pelarangannya. Wasyira, dan jual beli, ya. Atau wasairul uqud, atau akad-akad yang lain, ya, apa akad-akad yang seperti perjanjian, jual beli, muamalah dan yang lainnya tidak boleh dalam masjid. Atau membuat nasid-nasid yang sesat, apa itu? Menyanyikan nasyid-nasyid atau insyad, ya, salawatan yang apalagi berbau syirkiyah atau pengagungan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wal kalam alladzi laisa bidzikir, atau perkataan-perkataan yang tidak mengandung zikir. Jadi seharusnya kita juga jangan banyak-banyak berbicara di dalam masjid, ya, kecuali ada lafaz zikirnya. Tapi kalau kita dialog di masjid untuk kemaslahatan, itu kan untuk zikirnya, untuk mengajak mengurus urusan umat, ya, kemudian berbicara tentang pengajian dan semua itu dibolehkan. Tapi kalau urusan-urusan umum, hendaklah kita jangan banyak berbicara di masjid. Dan lain-lainnya, wa jamil umur allati la ta'ata fiha. Jadi perkara-perkara yang lain yang tidak mendatangkan ketaatan di dalamnya. Wa amal lati fiha ta'atun al julus, dan adapun yang lain untuk amal taat, ya, untuk mengamal bernilai ketaatan kepada Allah seperti apa? Kal julus fil masjid, seperti duduk-duduk di masjid lil i'tikaf. Duduk di masjid tujuan kita adalah untuk i'tikaf. Jadi hendaklah ikhwas sekalian, kita ke masjid itu niatkan i'tikaf. Jadi i'tikaf itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi kita di luar Ramadan. Ya, asal masuk masjid kita niatkan i'tikaf. Ya, kita bisa setelah sholat, kemudian berzikir, kemudian mengulang hafalan dan yang lainnya. Ini dianjurkan kita untuk berdiam di masjid, apalagi menunggu dari maghrib ke isya. Ini keutamaan yang besar, ya. Hendaklah kita duduk di masjid, i'tikaf, wal qiraah, dan membaca Al-Quran. Wal qira'atu lil ilmi wa sima'al mau'izah, atau membaca ilmu, membaca Al-Quran, belajar, atau mendengarkan wasima'ul ma'izah, mendengar peringatan, nasihat seperti kita ini, ada ceramah-ceramah ustaz-ustaz kita, itu boleh kita berlama-lama di masjid. Wantizarus shalah, atau menunggu waktu salat, dari maghrib ke isya, dari waktu fajar, dari subuh ke syuruk, ya, dan yang lainnya, ya, ini kita diperintahkan untuk itu, dan yang lainnya, ya. Fahadhil umur wa illam tadkhul, ya, fil mahsur fihi lakinnahu ajamal muslim ala jawaz. Ini adalah perkara-perkara yang dibolehkan oleh kebanyakan kaum muslimin,
ya, yang dikeluarkan juga oleh Imam An-Nawawi, yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nah, ikhwan sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini di poin ini kita cukupkan, yaitu sampai ke poin berapa tadi? Oke, 10 ya, poin ke-10. Berarti masih ada beberapa adab lagi yang harus kita kaji. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ana yang bertanya. Ada pertanyaan, Bos? Dari akhwat. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya buang air kecil di kolam renang yang airnya mengalir, tidak mengalir nih, apa? Tidak mengalir, apakah termasuk hal yang dibenci atau hal yang dilarang juga? Ya, sahih ya. Apalagi di dalam kolam renang itu airnya tidak mengalir, ya. Dan di situ juga orang berenang. Maka hendaklah kita jaga, jangan kita pipis. Dan ini termasuk larangan ini, karena itu air yang tidak mengalir. Kan kadang orang nggak tahu saat nggak kelihatan, ya kan, apalagi berenang ya. Nah, ini kita jaga, jangan buang air kecil di dalam kolam renang, apalagi itu dipergunakan oleh manusia yang lain, saudara-saudara kita yang tidak tahu, atau kadang mereka berkumur pula dengan air kolam renang itu. Itu lebih syadid lagi. Maka hendaklah kita tahan pipis, dan biasanya di kolam renang itu, kalau di kolam renang disediakan toiletnya, ya. Ya, kalau kita terasa hendak buang air hajat, maka hendaklah keluar dari kolam renang itu. Ya, wallahu taala a'lam bis-shawab. Itu. Ya. Ikhwan sekalian yang mulia Allah SWT, yang bagaimana hukumnya kita buang hajat di tempat, di air yang mengalir tapi sedikit. Bagaimana pendapat para ulama tadi? Apa hukumnya? Air mengalir tapi sedikit dia mengalirnya. Termasuk hal yang al-karahiyah. Pendapat siapa itu? Imam Hanafi dan Imam Maliki. Bagaimana kalau seandainya airnya itu mengalir dan banyak? Gimana? Saudara, dibolehkan. Pendapat siapa tadi itu? Imam Hanafi. Itu juga Imam Syafi'i. Sahih ya. Ya. Bagaimana cara kaifiat kita untuk buang air hajat atau buang hajat di tempat wuduk atau di kamar mandi? Abu Pais, dibolehkan buang air kecil di kamar mandi asal dibersihkan dan tidak tergenang, ya, diartikan di situ dijaga kebersihannya. Jadi ada beberapa perbuatan kita dilarang di dalam masjid. Kalau bisa 5 saja. Bisa diulangi kembali tadi. Di dalam masjid
Pertama, jual beli. Yang kedua, berteriak, as-saut, ya, bersuara keras. Yang ketiga, meludah. Boleh gotong royong jawabannya. Yang keempat, apa? Buang air kecil atau buang air besar. Yang kelima, ya, perkataan yang tidak mengandung zikir. Artinya jangan banyak bicara di masjid yang tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, maka hendaklah kita keluar dari masjid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian ikhwas sekalian, masih di seputar adab qada'ul hajah, masih di poin 10 ya. Ini semoga bermanfaat kepada kita semua yang hadir dan juga kepada anak sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita untuk terus mempelajari sunnah Rasulullah SAW dan kita amalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.